2022 itu tahun yang luar biasa. Ya, secara pribadi saya mengalami Tuhan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena di tahun itu Tuhan menyatakan banyak hal. Kalau tahun 2021 buat saya itu adalah tahun yang kalau saya bilang tahun yang mengecewakan ya tidak, karena saya tahu Tuhan itu punya rencana yang luar biasa. Tahun 2021 kami sakit sekeluarga, dan tahun 2022 Tuhan nyatakan banyak hal yang ajaib. Tahun 2022 kita selesaikan rumah Tuhan di tempat ini. Tahun 2021 ya. Ya, tahun 2021 Tuhan setelah kami sakit, Tuhan menyelesaikan sebuah proyek besar untuk rumah Tuhan di tempat ini. Dan setelah itu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, rumahmu sudah jadi. Saya nuntut sama Tuhan Bapak Ibu Saudara, ganti rumah saya bilang gitu, karena rumah saya sudah mau ambruk. Beberapa kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, rumah saya sudah hampir ambruk karena dimakan rayap. Dan waktu itu kami mempunyai modal, istilahnya modal untuk renovasi itu tidak ada separohnya dari yang kami butuhkan pada akhirnya. Karena kami punya uang hanya 20 juta, tapi kami melangkah dengan iman karena sudah kondisinya seperti itu. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, rumah ini harus jadi sebelum kami mubes. Saya membayangkan kalau saya mubes dengan Bapak Gembala, kami berdua mubes, anak-anak di rumah sendiri tiba-tiba terjadi sesuatu, saya tidak bisa membayangkan. Saya hanya bilang sama Tuhan, sebelum mubes rumah harus jadi. Waktu itu kami memulai pembangunan sekitar bulan Agustus awal ya, Agustus awal dengan uang yang 20 juta tadi. Waktu kami panggil pemborong, dia bilang habisnya berapa kira-kira? Dari 20 juta dia bilang 45 juta. Enggak ada separohnya. Waktu itu Pak Erik sempat piye iki? 45 juta. Kita punya cuma 20 juta. Saya bilang, jalan. Setiap hari saya hanya perkatakan firman, saya katakan kekayaan bangsa-bangsa datang kepadaku, beralih kepadaku. Terus saya perkatakan juga firman Tuhan tidak akan membuat noda, Tuhan tidak akan mempermalukan aku. Saya perkatakan itu setiap hari, ada beberapa firman Tuhan yang terus saya perkatakan, dan saya memperkatakannya itu tidak pada saat saya di dalam rumah. Saya keluar rumah Bapak Ibu Saudara, sekitar jam 2, jam 1, jam 3, saya keluar, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan Engkau enggak akan permalukan kami hambamu. Saya bilang gitu setiap hari, saya berdoa, saya keluar, saya katakan sebelum mubes jadi. Dan pada saat itu kira-kira berjalan 2 minggu, pemborongnya bilang, ternyata atap rumah saya itu sudah remuk Bapak Ibu Saudara, jadi sudah kopong. Kayunya itu sudah nggak ada isinya, tinggal kulitnya tok. Begitu dikasih tahu, mereka bilang harus dibongkar Bu. Lah piro duite, saya bilang gitu. Nambah sekitar 20 juta, berarti 60 juta, 65 juta. Uang di tabungan kami waktu itu tinggal sekitar 1 juta sekian. Pak Erik lihat saya lihat Pak Erik, tonton-tontonan, penteleng-pentelengan. Tapi saya bilang, jalan. Saya tetap yakin Tuhan gak akan permalukan kami. Jalan. Sampai setelah itu, sekitar seminggu kemudian pemborong bilang, Bu ini harus ini. Piro? Nambah ya Bu 15, jadinya 80 juta. Saya bilang, wis pokoknya jalan wae. Jalan. Sampai akhirnya selesai semuanya, kami mulai pesan pagar dan lain sebagainya. Hitung habisnya 90 juta. Bapak Ibu Saudara, dari 20 juta jadi 90 juta Bapak Ibu Saudara. Tapi saya hanya katakan, kalau Tuhan yang memulai, Tuhan pasti menyempurnakan. Saya bilang Tuhan gak akan permalukan. Waktu kami bangun gereja dengan dana yang nol waktu itu, tapi Tuhan kirim. Dan Tuhan tidak pernah permalukan. Saya katakan kami hambamu Tuhan, Tuhan gak akan permalukan kami. Tuhan gak akan bikin malu kami. Kami hambamu. Saya itu ngomong sama Tuhan gini, kalau kami malu Tuhan juga malu. Karena siapa yang kami sembah Tuhan. Kalau Tuhan membuat kami malu, Tuhan juga malu. Berarti Tuhan kami gak hidup, saya bilang gitu. Kalau Tuhan kami hidup, Tuhan gak akan permalukan kami.
Saya hanya ngomong itu tiap hari, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan gak akan permalukan kami, Tuhan gak akan buat noda. Itu di Yesaya 50 ayat 7, Bapak Ibu Saudara bisa baca itu. Tuhan gak akan permalukan kita. Dan benar semuanya selesai tanggal berapa ya Pak? September awal sekitar ya tanggal 3, tanggal 2 itu rumah sudah selesai. Saya bilang ayo malam ini juga boyongan, jadi tukangnya sore selesai. Sudah dibersihin karena mereka bilang kami masuk dalam kondisi seperti apa, kami keluar juga dalam kondisi seperti apa. Jadi sudah dibersihin semua. Malam itu juga kami ngangkati hujan-hujan. Jadi wes pokoknya nggak ngomong sopo-sopo, nggak ngomong tonggo-tonggo, kita angkati sendiri. Yang pertama kasur yang harus dibawa karena malam itu juga kami harus pindah. Langsung kami keluar dari rumah yang kami kontrak selama sebulan, hanya sebulan Bapak Ibu Saudara untuk pembangunan rumah itu. Waktu Mak Yan datang ke tempat kami kan ngomongnya cuma renovasi sedikit. Mak Yan bilang, kuwi ora renovasi, bongkar total. Karena memang rumahnya habis dimakan rayap. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah memulai semua Tuhan sempurnakan. Jadi buat saya tahun 2022 itu tahun yang luar biasa. Tuhan menunjukkan kuasanya, Tuhan menunjukkan pemeliharaannya kepada kami. Tuhan menunjukkan bagaimana Tuhan bisa lakukan perkara besar sekalipun itu di luar pemikiran kami. Saya yakin kalau tahun 2022 sudah kita lalui bersama-sama dengan jemaat di tempat ini. Tadi malam tadi menjelang pagi saya hanya ngomong sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Saya nggak ngomong apa-apa, saya cuma ngomong Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan terima kasih. Saya itu cuma ngomong Tuhan terima kasih. Terima kasih buat jemaat yang ada, terima kasih buat saudara-saudara yang mengasihi kami. Terima kasih, saya cuma bilang Tuhan terima kasih. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Buat semua berkat Tuhan yang kami terima. Ada banyak hal yang kami alami yang membuat kami kadang-kadang merasa Tuhan kok kayak gini. Tapi bersyukur begitu tanggal 31 Desember sudah kita lalui. Tadi pagi saya ngomong Tuhan engkau dahsyat. Kalau tahun lalu Tuhan sudah jagai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati kami. Tahun ini bahkan sampai yang akan datang Tuhan tetap sertai kita. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang mau bersaksi melanjutkan ya dari apa yang diterima dari ayat